wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang perancangan dan pengembangan kurikulum tentang rancangan pembelajaran dalam UPD lembar O, to be organized. Kelompok kami terdiri dari Alfirda Nur Hanifah, saya sendiri Husnul Himah, Rahma Fahrina Putri, dan Priyantika Dia Rahmawati. Rancangan dalam UPD memiliki 7 aspek yang masing-masing akan menjadi bahasan dalam setiap kelompok seperti yang tertuang dalam diagram aspek pemahaman peserta didik dalam UPD. Pada kelompok 7 ini, kami akan membahas tentang lembar O. Rancangan pembelajaran UPD lembar O, Organize for Optimal Effectiveness. Guru mengatur dan mengurutkan rencana pembelajaran untuk melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru menggabungkan kebiasaan dalam pengembangan keterampilan pemecahan masalah. Penggunaan teknologi di dalam pembelajaran dimanfaatkan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Baik, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik? Pengalaman belajar yang baik itu terkait erat dengan kehidupan sehari-hari atau tujuan dari masing-masing individu. Saat materi pembelajaran memiliki relevansi dengan kebutuhan dan minat siswa, sehingga siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam pembelajaran. Pengalaman belajar yang paling baik memerlukan partisipasi yang aktif oleh siswa dan melibatkan interaksi baik dengan guru maupun sesama siswa. Seringkali lebih efektif. Nah, aktivitas belajar yang melibatkan pemecahan masalah, diskusi, atau proyek itu dapat meningkatkan pemahaman dan mengumpulkan informasi. Pengalaman belajar yang baik tersebut tentunya memerlukan umpan balik yang konstruksif sehingga siswa dapat mengetahui apa yang telah didapatkan dan apa yang perlu dilakukan perbaikan. Proses umpan balik ini memungkinkan siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Berikut adalah contoh dari penerapannya. Pada saat pengalaman mengajar di SDN Patkrian itu di kelas 4, pada saat pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda, siswa diberikan materi yang mengaitkannya pada benda yang ada di sekitarnya, yaitu kehidupan sehari-hari. Misalnya ada es batu dan mentega. Sehingga siswa mempunyai pengalaman belajar yang baik dengan benda konkret atau nyata. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya. Dan guru juga melakukan umpan balik mengenai pemahaman yang telah didapatkan. Berikut adalah video dokumentasi mengenai proses mencairnya es batu di luar ruangan. Jadi siswa diberikan pertanyaan, apakah es batu dapat mencair di luar ruangan? Terus ada pertanyaan juga, apakah kapur dapat mencair di luar ruangan? Nah, lalu siswa dapat membandingkannya. Selanjutnya ada video dokumentasi mengamati proses mencairnya mentega saat dipanaskan dengan api. Jadi siswa diberikan pertanyaan bagaimana proses mencairnya mentega saat dipanaskan dengan api. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Cara untuk mengurangi kesalahpahaman yang pertama yaitu dalam pembelajaran dengan penjelasan langsung dengan menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah untuk dipahami peserta didik serta memberikan contoh yang praktis. Sebagai contoh, ketika kita mengajarkan operasi hitung kepada peserta didik, penjumlahan ataupun pengurangan itu kita dapat menggunakan contoh sehari-hari seperti menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita, contohnya kelereng, permen, pensil, atau yang lain sebagainya. Nah, selain itu, berikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya supaya mereka bisa mengungkapkan kebingungan atau kesulitan saat memahami materi pembelajaran.
serta berikan peserta didik umpan balik yang bersifat konstruktif atau membangun tentang pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk mengoreksi kesalahan mereka dan memperbaiki pemahaman. Sebagai contoh, kita dapat memberikan umpan balik secara langsung setelah melakukan percobaan atau demonstrasi. Guru dapat memberikan umpan balik langsung kepada peserta didik tentang apa yang setelah mereka amati. Contohnya, saat melakukan percobaan wujud zat, guru dapat memberi umpan balik seperti, bagus, kalian melihat bahwa es bisa berubah menjadi air saat dipanaskan. Kenapa menurut kalian hal ini dapat terjadi? Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan keefektifan. Nah, dalam mengorganisir pengajaran dan pembelajaran sendiri, untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam pendekatan UBD, membutuhkan perencanaan yang terstruktur dan terfokus, yang diantaranya terdapat 8 pokok. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran yang mendalam, kemudian menyusun pertanyaan esensial atau pertanyaan pemantik. Ketiga, rencanakan kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Keempat, pilih materi dan sumber daya yang relevan. Kelima, gunakan pendekatan penilaian otentik. Yang keenam, fasilitasi diskusi dan kolaborasi. Ketujuh, berikan umpan balik yang mendukung pemahaman. Dan yang kedelapan yaitu evaluasi dan modifikasi rencana pembelajaran. Nah, dalam identifikasi tujuan pembelajaran yang mendalam, pada kelas 5 mata pelajaran matematika materi bab 6 volume, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu membuat kerangka bangun ruang kubus, dan yang kedua menghitung dan memecahkan permasalahan sehari-hari terkait dengan volume bangun ruang kubus dan balok. Yang kedua, dalam menyusun pertanyaan pemantik, kita bisa menanyakan kepada peserta didik terkait bagaimana kita mengukur ruang dalam 3 dimensi dan mengapa volume itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu kita dapat bertanya kepada peserta didik terkait apabila kalian sebagai peserta didik diminta untuk mengisi air pada sebuah bangun ruang yang berbentuk kubus, bagaimana cara memperkirakan air itu dibutuhkannya. Kemudian yang ketiga, rencana kegiatan pembelajaran dapat menggunakan eksperimen praktis, yaitu peserta didik melakukan eksperimen sederhana dengan kubus dan balok untuk menggali konsep volume. Kemudian permainan interaktif, guru juga dapat menggunakan permainan atau aplikasi yang memanipulasi objek 3 dimensi untuk memahami volume. Dan yang terakhir, dapat menggunakan studi kasus dengan mengaplikasikan konsep volume dalam konteks kehidupan sehari-hari peserta didik dengan membandingkan entah itu kardus yang telah dibawa peserta didik ke sekolahan. Yang keempat, pilih materi dan sumber daya yang relevan. Kita dapat menggunakan model atau animasi dengan memvisualisasikan konsep volume seperti pada bagian depan berwarna yang berbeda, bagian atas dan bagian samping itu berwarna yang berbeda agar peserta didik lebih paham bagian-bagian mana ketika memvisualisasikan volume bangun ruang. Kemudian kita juga dapat menggunakan LKPD, yang mana LKPD berisi untuk menghitung volume dengan situasi yang berbeda. Yang keenam, menggunakan pendekatan penilaian otentik. Kita dapat menggunakan proyek atau ujian berbasis masalah. Ketika menggunakan proyek, kita dapat meminta peserta didik untuk membawa sedotan dan plastisin, yang ketika di kelas kita akan mengajarkan anak bahwa sedotan diibaratkan menjadi kerangka bangun ruang tersebut. Kemudian ujian berbasis masalah, kita memberikan soal-soal yang dengan harapannya peserta didik dapat menghitung berapa volume luas tersebut. Kemudian yang keenam, fasilitasi diskusi. Ketika peserta didik diskusi kelompok tentang aplikasi volume dan dalam situasi nyata dan bagaimana konsep ini dapat membantu mereka untuk memahami ruang 3 dimensi, serta presentasi agar peserta didik dapat mempresentasikan hasil proyek yang mereka buat. Yang ketujuh, berikan umpan balik yang mendukung pemahaman. Kita dapat memberikan asesmen formatif untuk memberikan umpan balik
dalam setiap tahap pembelajarannya dan refleksi ketika di akhir pembelajaran. Setelah itu kita akan mengajak anak-anak untuk evaluasi pembelajaran, dapat berupa asesmen sumatif dengan guru memberikan tes atau tugas proyek, serta refleksi dan menyesuaikan. Nah, dengan mengintegrasikan aktivitas praktis ini, aplikasi dalam kehidupan nyata dan pembelajaran kolaboratif, pendekatan UBD memungkinkan peserta didik untuk tidak hanya memahami konsep volume saja, tetapi juga mengaplikasikannya secara mendalam dalam situasi nyata, bahkan bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.